Nama saya Kartini. Saya lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879. Saya putri dari Bupati Jepara. Romo saya bernama Raden Mas Sosroningrat. Ibu saya bernama Ngasirah, akan tetapi ibu saya bukan dari keturunan bangsawan. Di usia saya yang memasuki masa remaja, Romo melarang saya untuk melanjutkan pendidikan. Saya harus dipingit, tidak boleh keluar rumah. Sedangkan sahabat-sahabat saya, wanita berdarah Eropa, masih terus melanjutkan pendidikannya. Mau tidak mau, saya harus mengikuti keinginan Romo demi mematuhi adat Jawa. Padahal, keinginan terbesar saya ialah hidup layaknya wanita Eropa, yang dapat menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Tanpa ditindas, tanpa dipaksa, mereka juga dapat berkarir atau bekerja sesuai cita-cita mereka. Suatu ketika, saya melihat kesengsaraan rakyat Indonesia. Hati saya seketika terkoyak melihat kondisi negeri yang dibodohi. Rakyat Indonesia hidup dalam kesengsaraan di negeri sendiri. Apalagi nasib wanita Indonesia yang dijajah lahir batinnya. Tidak boleh menempuh pendidikan, tidak boleh menjadi wanita hebat, karena menurut orang Jawa, wanita harus dipingit dan mengabdikan dirinya di dalam rumah. Rata-rata wanita Indonesia yang berstatus sebagai rakyat biasa hidup berselimut kebodohan. Entah mengapa, tiba-tiba muncul keinginan pada benak saya. Saya ingin ke depannya wanita Indonesia harus cerdas dan berwawasan luas. Saya pun ingin memutus rantai kebodohan yang dialami wanita Indonesia. Untuk ke depannya, wanita harus mampu berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Bagaimana Indonesia bisa merdeka jika rakyat yang dijajah dibodohkan seperti ini? Perasaan tidak nyaman karena melihat kesengsaraan rakyat Indonesia yang semakin hari semakin mengenaskan, terutama nasib kaum wanita yang semakin dibutakan oleh zaman. Hal tersebut membuat saya memiliki beban pikiran yang seolah kian hari kian menumpuk di kepala saya. Padahal wanita akan menjadi seorang ibu, di mana peran ibu seharusnya adalah menjadi sekolah pertama untuk anak-anaknya, karena ibu yang cerdas akan menghasilkan generasi yang cerdas pula. Dengan kesadaran penuh saya memohon supaya saya diizinkan untuk membuka sekolah bagi kaum wanita. Saya ingin memberantas buta huruf, saya ingin mengajarkan keterampilan serta kecakapan hidup. Sekolah bagi kaum wanita dengan harapan dapat mencetak wanita generasi mendatang menjadi wanita positif yang cerdas dan tegas. Saya menerapkan sistem kurikulum yang sanggup menjawab kebutuhan wanita Indonesia di zaman penjajahan bangsa Eropa. Tidak hanya ilmu pengetahuan, tapi kebutuhan kita akan pendidikan, watak sosial, dan budaya bangsa kita sendiri. Wanita Indonesia yang masih mengalami kegelapan akan diemong supaya menjadi pandai, menggunakan cara emong sistem dengan cara tuturi handayani, tuturi angiseni. Keinginan Romo untuk menjodohkan saya dengan Bupati Rembang tidak dapat diganggu-gugat, karena tradisi Jawa mengatakan bahwa kodrat wanita hanyalah mengurus rumah tangga. Sesungguhnya saya ingin memberontak, tapi kalah dengan tradisi. Mau tidak mau, saya harus menerima pinangan Bupati Rembang, Raden Mas Adipati Djoyo Adiningrat. Ini salah satu hal yang tidak saya sukai. Wanita selalu dipaksa, tidak boleh mengutarakan keinginannya. Untuk menerima pinangannya, saya mengajukan beberapa syarat, dan syarat tersebut disetujui oleh Bupati Rembang. Salah satu syarat itu adalah sekolah Kartini, sekolah untuk kaum wanita yang saya dirikan, agar tetap berdiri dan didukung oleh Kang Mas Raden Adipati Djoyo Adiningrat. Harapan saya, emansipasi wanita harus setara dengan kaum pria. Suatu saat, wanita Indonesia akan hebat, wanita Indonesia akan berwawasan luas, wanita Indonesia dapat mewujudkan mimpi dan cita-citanya. Sekolah kaum wanita yang saya dirikan bertujuan untuk merubah kegelapan menjadi terang benderang. Andaikan saat itu datang, kami tak ada